Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Azahra dengan NIM 22231088 dari sesi 68. Selanjutnya yaitu Syifa Salsabila dengan NIM 22231087 dari sesi 68, Sylvia Virginia dengan NIM 22231089 dari sesi 68, dan Sri Maharani dengan NIM 22231090 dari sesi 68. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sylvia Virginia. Kepada Sylvia Virginia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan itu tentang pengertian TIK. TIK terdiri dari 3 kata, yaitu teknologi yang berarti pengembangan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Kata kedua yaitu informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Kata ketiga ialah komunikasi, yang berarti suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga lebih cepat, sebarannya lebih luas, dan penyimpanannya lebih lama. TIK mencakup 2 aspek, yaitu satu, teknologi informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Yang kedua, yaitu teknologi komunikasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Virginia. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Syifa Salsabila. Kepada Syifa Salsabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu peran TIK dalam pendidikan. Yang pertama itu bagi para siswa atau mahasiswa. Para siswa dapat memperoleh bahan-bahan pembelajaran melalui perpustakaan elektronik atau e-library atau buku elektronik atau e-book untuk mendapatkan koleksi perpustakaan berupa buku, modul, jurnal, majalah, atau surat kabar. Kehadiran internet juga memungkinkan dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Yang kedua itu bagi guru atau sekolah. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan untuk kegiatan administratif para guru. Misalnya mengetahui data siswa seperti nama, orang tua siswa, asal, latar belakang, pendidikan sebelumnya, maupun data akademik seperti jadwal, nilai-nilai siswa, dan catatan prestasi. Kegiatan pemrosesan nilai untuk menentukan nilai rata-rata, ranking, kelulusan, dan kejuaraan sekolah dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tepat. Yang ketiga itu bagi orang tua.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan orang tua dapat memantau perkembangan pendidikan anaknya melalui komputer dan internet, sehingga mereka dapat mengetahui dan melihat hasil pembelajaran anaknya, mulai nilai harian, penugasan, nilai ujian, dan prestasi secara keseluruhan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa Salsabila. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Menurut Robinson Situmorang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada masa perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan media komputer yang digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu bersifat offline maupun online. Komputer sebagai media pembelajaran secara bergantian disebut pula dengan multimedia. Ini disebabkan kemampuan teknologi yang dimiliki perangkat komputer mampu mengintegrasikan berbagai fungsi media, mulai dari audio, visual, animasi, sistem transisi, kemampuan interaktif, sampai kepada layanan sistem hypertext di dalam satu medium yang disebut dengan komputer. Oleh karena itu, kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu para pendidik dalam berbagai hal, antara lain, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran berupa foto atau video dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan penjelasan secara deskripsi secara lisan. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Penggunaan media pembelajaran di tingkat sekolah dasar terlebih pada di kelas rendah sangat sesuai dengan karakteristik siswa yang masih berada dalam taraf operasional konkret. Dengan media ini, siswa akan menjadi lebih mudah mempelajari segala sesuatu yang secara langsung dapat mereka lihat, dengar, pegang, dan mereka rasakan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan media pembelajaran, guru dapat terbantu untuk tidak perlu banyak menulis dan mengilustrasikan di papan tulis. Ilustrasi dan tulisan yang dibutuhkan dapat dipenuhi guru dengan waktu yang tepat dan cepat melalui fasilitas yang terdapat pada komputer. Yang keempat yaitu mendorong siswa belajar lebih mandiri. Media pembelajaran yang sudah dirancang secara khusus untuk pembelajaran tertentu dapat dipergunakan oleh siswa untuk belajar baik secara mandiri maupun secara kelompok. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan media pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Mulai dari program audio, video, komputer, adalah media pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kondisi dan situasi guru maupun siswa. Yang terakhir yaitu menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Penggunaan media yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses belajar mengajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sri Maharani. Kepada Sri Maharani dipersilakan. Baiklah, saya Sri Maharani dari sesi 68 dengan NIM 22231090 ingin melanjutkan materi yaitu yang keempat e-learning. Menurut Pulicino tahun 2006, penggunaan teknologi dalam penyampaian pembelajaran dan program pelatihan. Selanjutnya, menurut Smaldino et al. Tahun 2008, yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan komputer dan media yang berbasis internet. Selanjutnya yaitu beberapa kelebihan dalam pemanfaatan e-learning antara lain. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mempercepat terjadinya proses belajar dan mengajar. Yang kedua, mengembangkan berpikir secara kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa selalu ingin tahu, berjiwa mandiri, dan lebih giat belajar.
Yang keempat, serta bisa menjadikan proses belajar mengajar lebih efisien. Namun, pemanfaatan e-learning juga sering dikritik. Pembelajaran menggunakan e-learning menyebabkan lambannya penumbuhan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Hal itu disebabkan karena minimnya interaksi langsung antara peserta didik dengan guru atau antar peserta didik. Dengan kata lain, e-learning cenderung mengabaikan aspek sosial. Selain itu, penerapan e-learning juga cenderung mengabaikan aspek akademik dan menjadikan proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan. Selain itu, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Baiklah, untuk materi kelima itu akan disampaikan oleh rekan saya kembali, Sylvia Virginia. Kepada Sylvia Virginia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menampilkan yaitu tentang blended e-learning. Yaitu menurut Thorne 2003, yaitu blended e-learning menyajikan kesempatan untuk menyatukan inovasi dan kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh pembelajaran online dengan adanya interaksi dan partisipasi yang terdapat dalam pembelajaran tradisional. Menurut Bong dan Graham 2007, yaitu mengartikan blended e-learning sebagai titik temu antara pembelajaran tatap muka tradisional dan lingkungan pembelajaran komputer. Menurut Oliver dan Rickwell dalam Moteran dan Starma 2009, mengartikan blended e-learning sebagai kombinasi terpadu dari pembelajaran tradisional dengan pendekatan berbasis online. Blended e-learning menjadikan peserta didik lebih fleksibel dalam belajar, karena materi pembelajaran yang telah disiapkan guru tersimpan dalam format e-learning sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Blended e-learning juga memperkaya kualitas peserta didik melalui keterlibatan mereka secara aktif dalam interaksi pembelajaran, keakraban peserta didik milenial dengan gadget dapat diarahkan pada manfaat yang positif. Blended e-learning membuka wawasan dan menumbuhkan kemandirian peserta didik karena mereka dapat mengakses beragam sumber belajar dari internet, baik melalui komputer maupun gadget. Di sisi lain, mereka juga tidak akan kehilangan sentuhan guru dan dapat berinteraksi dengan guru jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Kesimpulannya, dengan teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan teknologi dengan internet, maka teknologi informasi dan komunikasi TIK 1. Mampu memberikan layanan informasi berbasis internet. 2. Menjadi media dalam penyelenggaraan berbasis web online. 3. Menjadi media dalam penyelenggaraan e-learning dan menjadi media dalam sistem pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Virginia. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.